Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. kami akan mendemonstrasikan kegiatan sebagai observer, sebagai coach, dan juga sebagai coaching. Sebagai observer akan diperankan oleh saya sendiri, yaitu Ali Azmi Muhsin, sebagai coach oleh Bapak Encep Gunaipi, dan coaching oleh Ibu Ari Sri Rezeki. Kita mulai saja ke praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Encep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Bagaimana kabarnya, Pak Encep? Alhamdulillah, Pak Ali. Hari ini saya betul-betul walaupun sakit, tapi semangat terus, Pak Ali. Hebat sekali ya Pak Cep ini. Oke Pak Cep, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih untuk Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik ya Pak. Apakah Ya. sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana nanti Pak Encep memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, yaitu dari Pak Encep. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya ingin bertanya dulu Pak, nih kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam alur tirta itu sendiri, Pak. Ya, alur Tirta ya Pak ya. Ya, Nah, pertanyaan keduanya, kompetensi mana lagi yang ingin Pak Encep kembangkan secara spesifik kepada atau yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching kali ini? jadi saya ingin lebih fokus pada kemampuan mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang memotivasi gitu Pak. Yes, iya, betul. Kemudian terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Encep dalam proses coaching pada hari ini? Oke, jadi saya berharap dapat memberikan rumusan atau langkah-langkah konkret dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh teman saya gitu Pak atau siapapun yang diberi bantuan gitu. Jadi ini coachingnya gitu Pak. Baik Pak, saya kira demikian ya Pak observasinya. Nanti lanjutkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak. Siap Pali. Kebetulan Pali ini dengan Ibu Ari Pak. Saya mau. Ya, baik Pak. Saya persilahkan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari, apa kabar? Ketemu lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pancep. Alhamdulillah nih kabar saya baik. Eh, terima kasih Bu sudah bisa sempat waktu nih bisa ngobrol dengan Bapak. Bapak dengar ada masalah yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan peraturan kelas atau apa yang terjadi itu Bu? Ya Pak, begini ya, siswa saya nih Pak sering tidak mematuhi peraturan, terutama masalah waktu nih, baik Hmm, dalam hal dia datang hmm, maupun dalam hal menyelesaikan tugas. Maksudnya dalam hal dia datang itu tidak tepat waktu gitu loh Pak. hmm. Oh, apa yang Ibu anggap yang menjadikan penyebab utama dari masalah itu? Begini Pak, saya rasa di sini mereka itu ya kebanyakan kurang memahami nih pentingnya dalam disiplin waktu. Kemudian beberapa di antara mereka itu tidak memiliki rutinitas yang baik di rumah Pak gitu. Hmm. Oke. Jadi dari percakapan kita hari ini,
Apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, di sini dalam momen ini ya Pak ya, saya ingin menemukan solusi gitu loh Pak, agar siswa saya itu lebih patuh, terutama terhadap peraturan waktu di kelas atau disiplin lah di sini dalam dia ketika datang ke sekolah maupun disiplin waktu ketika dia itu mengumpulkan tugas, begitu loh Pak. Oke. Jika kita gambarkan situasi ideal, bagaimana seharusnya siswa tersebut disiplin waktu menurut Ibu Ari? Ya, menurut saya gini, kalau misalkan idealnya siswa di sini datang ya harus tepat waktu ya gitu. Misalkan masuk jam 8 ya sebelum jam 8 lah dia tuh harus ada gitu ya. Sudah di sekolah maksudnya. Atau kalau pas jam istirahat misalkan nih. Nah, pada saat setelah istirahat gitu ya harusnya dia pas masuk ketika istirahat gitu udah ada lah di kelas, tidak apa namanya di nanti-nanti gitu. Sehingga kan akan ada keterlambatan di situ. Dan untuk menyelesaikan tugas pun sama, harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan gitu loh, Pak. Oh, bagus sekali. Coba oleh Ibu buatkan level barangkali bisa enggak dengan kebiasaan mereka itu saat ini. Kira-kira di level berapa mereka adanya? Ya gini Pak, saya kira gitu ya, dengan kondisi mereka seperti itu ya, saya ini akan memberikan gitu ya level 3 ya Pak ya. Karena masih banyak ya yang sering terlambat dan tidak menyelesaikan tugas gitu loh Pak. Oke. Kira-kira langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan kebiasaan dari level tersebut ke yang lebih tinggi bagaimana? Saya pikir gini Pak, untuk mengadakan sosialisasi atau di sini saya akan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya disiplin waktu. Kemudian memberikan penghargaan ya di sini bagi siswa yang selalu konsisten gitu ya dalam mematuhi aturan, terutama dalam disiplin waktu tadi Pak, baik dalam dia datang tepat waktu atau dalam mengerjakan tugas secara tepat waktu. Hmm, itu bagus sekali, Bu. Bagus itu. Apakah Ibu sudah mencobanya? Belum sih Pak, tetapi di sini saya rasa bisa lah gitu ya menjadi langkah yang baik gitu ya, terutama untuk memotivasi siswa tersebut gitu loh Pak. Hmm, oke. Mari kita rencanakan, Bu, aksi yang lebih lanjut. Apakah langkah selanjutnya setelah sosialisasi Ibu akan lakukan kira-kira? Ya, saya ingin membuat papan pengumuman gitu ya, seperti itu ya. Kemudian papan tersebut nantinya untuk mencatat siswa yang kan tugas dengan tepat waktu. Sehingga kan di sini semua siswa bisa nih melihatnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu kan nanti akan terpacu nih motivasi untuk siswa yang memang kurang disiplin gitu terhadap waktu tadi, baik dalam mengerjakan tugas maupun dalam datang tepat waktu gitu. Itu langkah yang baik, Bu. Kalau menurut Ibu, untuk mengukur keberhasilan dari rencana itu bagaimana, Bu? Ya, saya di sini akan mau ya yang waktu dan memantau juga tentang jumlah siswa yang sudah menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal, Pak. Jadi dari situ nanti akan terlihat nih perubahannya. Ada nggak nih perubahannya di sini? Minggu kemarin itu ya, berapa nih jumlah siswa yang tidak konsisten gitu ya, atau jumlah siswa yang melanggar gitu peraturan tentang disiplin waktu tadi. Nah, untuk minggu sekarang ini apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, disitulah nantinya saya akan membuat gitu ya daftar jumlah siswa yang datang tepat waktu dan jumlah siswa yang sudah menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjaga konsisten rencana itu? Di sini saya akan terus ya memberikan
peringatan atau mengingatkan dan terus memberikan dukungan nih kepada siswa saya. Selanjutnya saya akan melibatkan mereka dalam mendiskusikan di sini pentingnya terhadap disiplin waktu. Begitu, Pak. Oke. Siapa yang bisa Ibu minta bantuan dalam pelaksanakan program ini? Ya, tentu saja di sini saya akan melibatkan rekan guru saya, ya, terutama di sini adalah wali kelas gitu ya. Kemudian guru BK, ya. Kemudian di sini adalah tentang pihak kesiswaan yang terkait, terutama tim kedisiplinan. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin bisa juga OSIS ya Pak di situ, bisa membantu dalam hal ini mempromosikan gitu ya pentingnya disiplin waktu dari kelas ke kelas gitu. Misalkan ada nih tiap hari apa gitu ya anggota OSIS itu masuk gitu ya untuk memberi pengarahan gitu ya tentang kedisiplinan akan waktu. Misalkan di sini datang harus tepat waktu dan lain sebagainya. Bukan hanya waktu aja sih di sini ya, tetapi kan yang banyak gitu ya kasusnya itu adalah kurang disiplin dalam waktu tadi. Ih, terperinci Ibu, bagus itu rencananya hebat. Kapan kira-kira Ibu berencana untuk memulai implementasi rencana itu? Di sini kira-kira ya secepatnya ya Pak ya. Untuk waktu yang akan saya lakukan, mudah-mudahan di sini bisa mulai minggu depan lah Pak. Iya. Oke, mantap Ibu. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Ibu dapat, Bu? Ya, saya mendapatkan banyak hal ya di sini tentang pemahaman yang lebih jelas, yaitu langkah-langkah yang perlu saya ambil gitu ya, terutama untuk mengatasi masalah yang saya hadapi yaitu tentang disiplin waktu di kelas yang sering dilanggar gitu ya oleh siswa-siswi saya begitu Pak. Alhamdulillah, Bapak seneng banget nih hari ini. Ternyata dengan mendengarkan paparan Ibu, semoga rencana yang Ibu itu bisa berjalan dengan baik, Bu. Jadi ini diskusi yang sangat menarik menurut Bapak ya. Terima kasih sekali Ibu. Ini Bapak juga jadi ada ilmu baru nih dari Ibu ternyata ya. Makasih, semangat. Semoga apa yang direncanakan bisa terrealisasi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih juga ya Pak atas apresiasinya. Mudah-mudahan rencana saya bisa berhasil. Terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak sempatkan untuk hari ini. Terima kasih atas dukungannya. Pokoknya nanti lain waktu kalau Bapak ada waktu luang gitu ya, kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih Pak ya atas waktunya dan pencerahannya. Saya juga sangat senang gitu ya. Jadi masalah yang saya hadapi itu adalah rada sudah ringan gitu dengan ngobrol seperti ini. Tetap konsisten aja ya Bu ya. Yuk, sukses. Ya, Sama siap baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Encep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Wah, Pak Encep tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ari. Iya, Nah, sebelum Pak. penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pas ke observasi ini. Yang pertama, Pak Encep lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak. Hmm. Eh, jadi saya rasa proses coaching itu berjalan dengan baik, Bu. Pak, Bu Ari aktif terlibat, jadi dia mampu merumuskan solusi untuk meningkatkan disiplin waktu, itu Pak. Ya. Jadi, ternyata beliau luar biasa gitu. Nah gitu Pak Ali. Ya. Oke, Pak Encep. Menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi proses coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Encep dan Bu Ari itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Pak. Proses alurnya itu sesuai dengan alur Tirta Pak, tadi saya perhatikan. Pak Encep juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ari sehingga
Bu Ari bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya tadi. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching juga. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa ya lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Mungkin saya perlu lebih banyak berlatih dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, Pak Ali, supaya lebih jauh menggali informasi. Nah ini, jadi kompetensi ini nih yang Bapak ingin tingkatkan kembali. Karena setiap kasus itu akan berbeda nih, Pak Ali. Jadi di situ barangkali Pak Ali yang ingin Bapak terus tingkatkan. Gitu ya, Pak ya. Jadi semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Pak. Iya, terima kasih Pak Ali. Ya, demikian observasi yang saya laksanakan hari ini, Pak. Semoga Pak, saya tutup saja ya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.